Hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM yang diwakili oleh Deputi Usaha Mikro, Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Kapolda Kalimantan Timur, Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi Agama, Kabinda Kalimantan Timur, para bupati, para wali kota dan para bupati. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan pada hari ini kita bertemu. Kunjungan saya pada hari ini, kunjungan kerja saya didampingi Pak Menteri Dalam Negeri, khususnya untuk dua hal yang ingin kita Pertama itu masalah yang menyangkut soal reformasi birokrasi, dan yang kedua soal pemberdayaan, dan yang ketiganya tentu soal penanganan COVID. Ya. Salah satu fokus kerja pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi, dan saya diberikan mandat oleh Presiden untuk mengawal tercapainya target pemerintahan di bidang reformasi birokrasi. Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu ujung daripada keberhasilan reformasi birokrasi dan merupakan wujud daripada kepuasan masyarakat. Nah, terwujudnya kualitas pelayanan publik ini yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, pelayanan publik yang baik tercipta melalui kohesi sinergis antara pemerintah dengan masyarakat. Peran masyarakat penting dalam mendorong kualitas pelayanan publik. Ini karena masyarakat melalui fungsi kontrol dan aspirasinya itu memberikan respon dan masukan untuk memotivasi perbaikan dan motivasi yang terus-menerus tidak henti. Apresiasi atas upaya perbaikan nyata pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Kalimantan Timur dalam menerapkan pelayanan publik melalui inovasi. Saya berharap perbaikan dan evaluasi dapat terus dilanjutkan. Untuk itu pelayanan publik harus bersikap terbuka dengan kritik dan aspirasi masyarakat, selain terus juga berperilaku anti korupsi.
dinamika masyarakat sekarang ini menuntut pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah. Nah, penyelenggaraan pelayanan publik ke depan harus semakin sederhana dan kompetitif seiring penggunaan teknologi yang semakin masif. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien, cepat dan responsif. Nah, salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik itu dengan membangun Mall Pelayanan Publik atau MPP. Nah, MPP ini diharapkan menjadi wajah pemerintah dalam pelayanan kepada publik. Pendirian MPP sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan MPP yang wajibkan setiap kabupaten kota untuk mendirikan MPP. MPP juga harus menyelenggarakan pelayanan yang meliputi seluruh pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta pelayanan BUMD, BUMN dan BUMD juga kebutuhan dan kondisi di daerah masing-masing. Nah, MPP ini harus dapat menyediakan pelayanan secara langsung, pelayanan secara elektronik, pelayanan mandiri dan atau pelayanan yang bergerak. MPP juga harus memiliki target kinerja yang terukur sehingga dapat terlihat capaian yang telah berhasil dilaksanakan dan dapat dievaluasi hambatan dan tantangan yang dihadapinya. Di seluruh Indonesia telah didirikan sekarang ini baru 45 MPP di kabupaten kota. Saya juga gembira bahwa Kota Samarinda dan Kota Balikpapan telah memiliki MPP. Namun sesuai amanat Perpres perlu didorong pendirian MPP di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Selain itu juga saya berharap agar kualitas SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik ini terus meningkat sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik ini. Konsolidasi, kolaborasi dan sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lain juga serta dengan dunia usaha juga harus terus diperkuat agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing. Nah, tujuan akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan rakyat seperti diketahui pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, selain pemberian bansos, kita perlu melakukan penguatan intervensinya melalui program pemberdayaan. Pemberian bansos semata-mata tidak akan menjadikan pengentasan kemiskinan berkelanjutan, hanya membuat survive, tapi yang akan menentukan adalah pemberdayaannya. Salah satu upaya pemberdayaan itu yaitu mendorong pemberdayaan usaha mikro termasuk usaha rumah tangga dan usaha kecil menengah UMKM. Dan salah satu bentuk pelayanan publik adalah memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada UMKM ini. Untuk memberikan pelayanan publik pada UMKM, pemerintah Kabupaten Banyuwangi saya lihat itu mendirikan rumah kreatif. Rumah kreatif di bawah binaan Dinas UMKM, memfasilitasi dan memberikan pendampingan pada UMKM dalam bentuk pelatihan peningkatan kualitas desain kemasan, foto produk, dan pemasaran digital secara gratis. Nah, tidak kalah penting yaitu kemudahan dalam memberikan izin usaha. Saya dengar pemerintah Kalimantan Timur juga sudah menyelenggarakan online single submissionnya OSS
Dan USS ini adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Nanti saya ingin memperoleh penjelasan lebih jauh. USS dimaksudkan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan berusaha. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mendengar lebih jauh pengalaman dan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota Kaltim tentang perbaikan pelayanan publik, termasuk inovasi-inovasinya, khususnya juga ingin mendengar apa hambatan dalam mempercepat pendirian MPP di kabupaten atau kota yang lain. Saya juga ingin mendengar pengalaman saudara-saudara sekalian dalam mengelola dan menjalankan program pemberdayaan sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan. Apakah di Kalimantan Timur ada pusat pemberdayaan seperti juga di beberapa kabupaten yang saya lihat, apa saja hambatan yang dihadapi pada saat mengimplementasikan USS. Dan untuk penanggulangan COVID, karena ini merupakan komitmen kita untuk mempercepat proses penanggulangannya. Walaupun kita sudah turun, saya minta terus digalakan, termasuk vaksinasi juga target yang ingin dicapai di Kaltim seperti apa program-programnya. Nah, terima kasih, dan sebelum saya memberikan kesempatan pada Pak Gubernur dan pada para wali kota, bupati, saya ingin berikan kesempatan dulu pada Pak Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan penjelasannya, baik menyangkut soal pelayanan publik dan maupun juga masalah yang menyangkut pemberdayaan